menjadi sampah, tetapi bisa berpengaruh, bisa menjadi muatan-muatan lokal mempengaruhi kepada ekonomi. Nah, contohnya itu bisa dipakai para penenun, ini bisa dipakai, buahnya bisa dipakai untuk misalkan restoran-restoran. Nah, kita harus kasih tahu. Jadi ujung-ujungnya tetap kepada ekonomi. Semua itu kearifan lokal itu tetap ujung-ujungnya tetap ke ekonomi. Ekonomi ini kemana? Kesejahteraan masyarakat itu. Kalau masyarakat sudah sejahtera, otomatis di Indonesia ini akan yang tadi namanya sekarang permasalahan yang lagi viral itu stunting akan tidak ada. Nah, ternyata tidak harus dari produk luar untuk membuat satu daerah itu sejahtera, tetapi dari budayanya, dari wisata-wisatanya, dari kearifan lokal itu. Contoh misalkan kerajinan-kerajinan yang ada di daerah itu bisa membuat masyarakat itu sejahtera. Nah, ini yang perlu tenaga-tenaga pendidik juga harus tahu. Isilah saudara-saudara itu, isilah ilmu-ilmu saudara. Jadi saya sampaikan ini agak keras memang. Kalau sekarang anak-anak sudah kencang itu, jangan sampai kalah dengan anak didik. Bahaya. Akhirnya alahida maida lebih malah kisah kita akhirnya terlakon. Bisa jadi dari mentalnya, orang mental lemah tak asal terus. Dan sopan dan soalnya dengan ada soal nampung maru awal dulu. Nah, ini mentalnya yang terus kita ini kan. Nah, seorang guru harus bisa mengarahkan. Mengarahkan itu caranya bagaimana? Isi dulu ilmu saudara-saudara semua. Sering membaca, sering yang namanya itu studi-studi dulu, sering melihat apa yang terjadi perkembangan sekarang. Mungkin secara misalkan tadi itu contohnya apa itu tadi hospitality itu dari segi bahasa. Mungkin anak-anak PAUD mungkin kalau kita bahasa apa itu tulisan Batak itu aksara itu belum bisa kita jangan. Tetapi mereka bahasa-bahasa yang benar kita harus ajarkan. Bahasa Inggris, bahasa Batak, itu kita harus ajarkan mereka. Nah, caranya bagaimana ini penempatan-penempatannya mengarahkan mereka. Ini anak ada lebih pintar, ada yang agak ini, ada yang agak ini. Oh, ini anak kayaknya lebih seni. Nah, ini guru juga harus tahu seni. Seni yang positif dan ada di daerah itu apa. Nah, isi ilmu saudara-saudara supaya nanti ini tidak akan jomplang anak murid dengan gurunya. Kalau sampai terjadi ini yang saya takutkan sebenarnya. Ibu takutkan ini sebenarnya ke zaman global yang akan, apalagi masalah di usia apa yang 2045 Pak? Generasi emas. Hati-hati tenaga pendidik. Harus saudara-saudara mengisi ilmu saudara. Nah, ini sekarang di Dinas Pendidikan. Setiap ada kegiatan atau apapun tolong diminta kepada kementerian bagaimana ini untuk mengisi ilmu mereka dengan sesuai dengan zaman yang sekarang supaya mereka juga tidak kalah dengan anak-anak ini. Contoh di rumah itu lah, kalau jauh-jauh lah, jodoh. Kadang-kadang kalau kita dengar itu nggak mungkin harus saya buka di sini. Itu sebenarnya nggak enak mendengarnya. Tapi kan kita harus seorang guru harus bisa mengarahkan. Apa katanya? Ini kenapa sih Mak? Sebanyak ini kita harus disuruh menulis. Padahal kan kita punya handphone contoh. Kita tinggal screenshot foto, gak habis waktu. Saya bisa baca dari screenshot saya. Ini enggak, saya nanti harus disuruh menulis ulang. Habis waktu. Padahal kita bisa belajar yang lain lagi. Anak SD sudah bisa mengatakan itu. Itu saya katakan, saat kamu menulis itu akan masuk ke pikiran. Menulis salah satu cara bagaimana kamu nanti mencurahkan isi hati. Nah, kita harus bisa mengarahkan itu. Membaca bisa aja kamu karena tulisan orang lain, kamu tidak tahu atau kamu menulis A itu, di situ kamu akan motorik kamu bekerja dengan baik. Motorik di kepalamu, kalau menulis A itu ternyata itu karena kecanggihan zaman kan. Kita nggak salahkan mereka. Ini kenapa sih harus saya tulis? Sudah kita screenshot aja yang di buku ini. Nanti saya baca. Aku juga kan gurunya suruh saya hafal. Nah itu. Nah supaya kita nggak salah menjelaskan kepada anak ini. Nah guru
guru-guru juga, tenaga-tenaga pendidik itu harus mengisi ilmunya, karena memang semakin canggih zaman ini. Semua orang, saya pikir begini, segala sesuatu semakin canggih bukan untuk mempersulit manusia. Kalau handphone semakin canggih dan ada usia dia dalam handphone semakin ada, semakin sulit seseorang. Itu artinya untuk mempermudah. Nah, kadang-kadang orang berpikir, hargai, ini sarupa lo, padahal enggak. Gak akan diciptakan sesuatu yang bisa canggih, mahal, kalau untuk mempersulit manusia itu. Percaya. Nah, karena itu asalnya, karena itu sebenarnya sebabnya, makanya di semakin kecanggihan sekarang ini, semua kecanggihan IT dan segala macam, bagaimana caranya ini supaya terkoneksi dengan baik dengan muatan lokal itu, itulah seorang guru harus juga, karena bisa ini menyampaikan nanti kepada siswa, kalau ibu juga tidak belajar dengan mengenai kecanggihan itu. Yang ada kita contoh dan lagi. Jadi itu belajar untuk mengutuk kecanggihan ini ada sebenarnya. Soalnya ibu sifatan nih ibu nih. Kakak saya itu sering memberikan tas-tas bermerek kepada saya. Tapi gak akan nyambung kalau saya pakai di daerah kita masyarakat Tapan Utara, karena masih banyak saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Tapi saya juga perlu tahu apa sih perbedaannya yang asli, yang mahal ini dengan yang akhirnya ternyata ada perbedaannya. Sama persis modelnya, tetapi ternyata kalau yang mahal itu lebih betul. Dia lebih masuk banyak barang. Ini hal yang sama, memasukkan ke sini dan memasukkan ke yang tidak original ini berbeda. Ini nggak bisa masuk, ini bisa masuk. Ternyata dari segi bahan baku, dia lebih lentur, dia lebih mengikuti. Nah, perlunya itu kita tahu perlu, supaya nanti kita bisa menjelaskan. Fungsinya sama, bisa membawa. Nah, tergantung saudara-saudara, tergantung ekonomi saudara, tergantung kebutuhan saudara. Silahkan bijak dalam semua hal. Nah, tapi kita harus tahu itu supaya apa? Supaya kita juga bisa menjelaskan kepada anak-anak kita, ini original, ini palsu, tapi sama, nah, bisa membawa fungsinya. Cuma ini kurangin aja, sama kan hasilnya. Ini lebih mahal, sisanya sekian, nanti kamu bisa beli lagi yang lain. Nah, kita harus kasih tahu itu. Kalau nggak kita kasih tahu, anak-anak akan penasaran. Kenapa malah saya dilarang? Kenapa? Nah itu. Nah, ada hal seperti itu yang harus perlu kita tahu dalam kehidupan ini. Ya, nah saudara-saudara dan teman pendidik, ibu tekankan isi ilmunya semakin canggih zaman, yang canggih pun ibu harus belajar semua dengan bakat. Habis itu supaya nanti sewaktu-waktu celutukan dari saudara siswa-siswa kita, celutukan dari murid-murid kita, celutukan dari anak-anak kita bisa mengarahkannya ke arah mana. Yaitulah yang mau ibu sampaikan. Sudah banyak mungkin, sudah saya makan waktu banyak sekali. Sebenarnya banyak sekali sih mengenai hal-hal, belum lagi saya bahas mengenai ekonomi efeknya sangat berperan mengenai buatan lokal ini. Tetapi maka untuk mewujudkan itu semua, kenapa dari pemerintah pusat harus membuat ini tidak segampang itu, supaya ada yang berjalan dengan harus ada yang baru, supaya adanya misi yang baru, visi yang baru, ide yang baru, bukan. Saya pikir karena tadi kebiasaan itu semenjak COVID banyak yang berubah. Ya, kita tidak sembarang lagi masuk produk-produk luar ke Indonesia. Akhirnya kita mempergunakan produksi yang ada di daerah kita. Apakah kalau kita contohnya sudah tidak memakai produk-produk dari luar itu, apakah kita memang di daerah kita akan menjadi apa? Apakah tetap sehat? Apakah tetap berjalan ekonomi dengan baik? Apakah tetap sejahtera? Ternyata kita bisa. Kenapa enggak? Jadi itu yang dilakukan daripada pemerintah pusat kita sampai dusun untuk mewujudkan itu semua, diperlukanlah yang tadi kurikulum buatan lokal itu. Karena itu berefek besar juga kepada kesejahteraan daripada siswa kita itu, keluarga siswa kita dan kita sendiri. Nah, itulah harapan ibu ke depan. Tolong nanti juga disampaikan secara teknis
dari Bapak kita dari provinsi hadir, baik itu dari pariwisata juga hadir di sini. Saudara-saudara semua, tolong jangan menyepelekan, karena itu efeknya sangat besar. Karena kita memang harus belajar dari apa yang ada di lingkungan kita sekarang supaya itu bisa mensejahterakan kita masing-masing. Saya pikir kalau siswa kita sejahtera, pasti tenaga-tenaga pendidik juga sejahtera. Dan kalau siswa kita sejahtera, kita mengarahkan mereka ke arah positif akan lebih mudah. Tetapi jika mereka tidak sejahtera, mungkin tadi seperti tadi ada contoh soal di dalam tadi yang di daerah Pohon Pemaya, mungkin kita akan berpikir jadinya anak itu akan mencari kehidupannya lagi, akan mencari untuk supaya mereka bisa makan. Akhirnya kita pun jadinya tidak akan bisa menyamakan bagaimana sistem pengajarannya kepada siswa yang kurang mampu dan yang misalkan kurang sehat, dan yang sehat dan yang sejahtera. Mungkin kita tidak akan bisa sama penerapannya. Nah, sekarang di Kabupaten Tapanuli Utara hal seperti itu belum dipisah. Belum, anak yang kurang mampu sekolahnya ini, anak yang sedang-sedang kelasnya ini, anak yang sejahtera kelasnya ini, belum bisa kita pindah, masih kita gabung. Karena itu, kenapa perlu mempelajari muatan lokal ini? Fungsinya untuk itu, supaya kita ajarkan dari mulai mereka anak didik ini, kita ajarkan kepada mereka bagaimana mandiri, bagaimana mempergunakan yang di lokasi di sekitar, bagaimana menghargai alam-alam di sekitarnya, bagaimana dia melihat bahwa di sekitarnya pun mampu mensejahterakan dia. Khususnya lagi ini muatan lokal ini banyak sekali. Kalau nggak sabar, ya, Ibu sampaikan lagi. Untuk muatan lokal ini saya sampaikan, kalau nggak sabar, kalau nggak punya kasih, tidak akan mampu menjalankan. Bayangkan kita membuat dari A menjadi Z. Kesabaranmu akan membuahkan hasil. Saya menggerakkan UMKM itu mungkin karena saya senyum, ibu senyum, mungkin orang mengira itu gampang. Sebenarnya enggak. Itu sangat sulit sekali. Menggerakkan itu produksi UMKM itu untuk seorang ibu rumah tangga ini. Saya kalau pegang kepala lepaskan kaki, pegang kaki lepaskan kepala. Nah, sama. Tidak segampang itu nanti untuk kalaupun nanti saudara-saudara di lapangan mempergunakan muatan-muatan lokal itu tidak segampang itu. Mungkin orang anak-anak didik itu nanti lebih gampang dia mempelajari yang canggih-canggih itu daripada muatan lokal. Jadi jangan sepele dengan hal teknis nanti yang disampaikan daripada narasumber kita. Itu sangat sulit Ibu sampaikan. Dan bukan maksud menakut-nakuti. Karena apa? Karena kita menggambarkannya nanti gampang. Tidak, sebenarnya tidak gampang. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti tolong mendengar dengan baik, tolong mempelajarinya dan praktekkan supaya nanti bisa kita memberikan contoh kepada murid-murid kita semua dan khususnya masyarakat. Terima kasih untuk semuanya, untuk perhatiannya. Nanti minta kepada Pak Kadis supaya semua tenaga-tenaga pendidik, khususnya kepala-kepala Korwil, supaya nanti untuk mengatasi hal-hal yang canggih ini bagaimana dan mengkonektif dengan kearifan-kearifan lokal. Ya, coba nanti salah satu itu untuk apa ya namanya? Ngomong-ngomong dulu kita penataran. Menarik. Pelatihan. Ya, mulai dulu penataran. Sengaja pelatihan kamu mengenali anak untuk lebih canggih ke murid-murid Asia kamu. Selain mulyate, salam sampai dari Pak Bupati, orang Tuina Sasude. Nah, ini sudah mulai tahun politik, ya. Kalau udah tahun politik, saya menyampaikan yang paling utama adalah tadi, saya tidak akan bosan-bosan. Waktu tidak banyak lagi. Saya sebagai bunda di Kabupaten Tapanuli Utara hanya perlu menekankan, berikanlah di kehidupanmu yang pertama kasih. Kolom baik di bagasan dirimu masing-masing terutama. Habis itu biar pekerjaan Tuhan. Oke? Ya, sekali lagi